jadi penyair dan seterusnya. Itu. Kalau yang tadi saya mohon jangan ada salah paham soal Mbak Neno segala macam itu banyak isu, tapi saya wallahi saya tidak pernah pacaran, saya tidak mensuran dan aku sudah enggak Mbak Neno itu dan keluarganya itu orang yang sangat saya sayangi, dalam arti saya mengerti mereka, saya mengerti sejarahnya, sehingga saya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan secara rohani. Ya. Sehingga akhirnya Mbak Fia insya Allah juga tahu itu, meskipun ada kecelakaan kecil di dalam proses kami, misalnya ketika kita datang ke pengukuhan gelar doktor honoris causa kepada Rendra. Jadi teko kabeh tahu ya aku pakai apik banget kayak karo Mbak Fia toh. Terus Bu Safi Ma'arif datang belakangan, belok Fiai langsung Neno maka terus Pak Safi Novia kesambil Neno jadi awam minggu aku rati kayak apa-apa ya lu mesra Neno apa kabar jadi rumah saya ini bojoku ki Neno wah Neno Prof. Dua minggu kemudian aku diwales karo Gusti Allah. Saya ke Mataram sama istri saya, ada acara, saya di sana dapat hadiah apa yang langsung saya kembalikan duitnya. Terus di pesawat itu ada ibu-ibu yang ngelirik-ngelirik gitu. Begitu kita turun pesawat berderet-deret itu, ibu-ibu tadi terus bisik Mbak Fia, Mbak itu suaminya ya? Iya. Salam ya sama Mas. Salam ya sama Mas Mus Mulyadi. Iya. Pakai kejodohan surat. Ini urung parah. Aku pulang rekaman dari Pluit diantar oleh Andi Subiakto, jabat supir taksi agak mabuk, taksinya penuh. Entah kencing, entah apa pun berasa ada karuan-karuan terus jelek banget, buatan nyupirnya yang ngawur, Andi masuk. Sopir, hati-hati kamu nyetirnya. Kamu tahu nggak bahwa siapa ini? Tahu. Siapa tahu? Caca Handi. Lu seneng banget tadi. Iya. Caca Handi. Ya ngono Mas, kan nikmat to Mas. Ora apa diarani wong sapa-sapa ya ben wae. Wong aku ceramah ning Jerman iki. Jelas gambarku Emainu Najib ya toh. Kuwi aku mlebu nang acara sing ngurusi mejane. Selamat datang Pak Bimbo. Ngono kuwi. Jangan menungso iki lucu tenan. Ini aja korupsi ngopo. Aja jahat ngopo nikmati kaya ngene. Ya Allah, nikmat luar biasa. Aku diarani elek ya seneng. Diarani Nur Kholis Najib ya malah kondang gitu. Wah jeneng gue emang Nur Kholis Najib ya. Cak Nur kan. Terus melakukan Cak Nur. Emang Nur Kholis Najib. Oke, tangsian satu lagu dari Kiai Kanjeng apa yuk? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu Kiai Kanjeng, kalau Cak Mas siapa Mustafa? Mustafa. Pak Mustafa kita mohon maju. Syukur Heri bisa ke dapur minta kopi. Sama gini teman-teman sekalian, di samping deres, saya memohon kepada semua jamaah mak yang di berbagai tempat. Dua hal ini, yang pertama ini nanti akan mulai rame lah, September nanti akan mulai rame ya. Mungkin tidak ada impeachment, mungkin tidak ada reformasi, mungkin tidak ada kudeta, tetapi itu akan membuat situasi menjadi gugup dan seseorang bisa jatuh sendiri karena ini.
Nah, kita tidak berharap buruk kepada siapapun saja atas hamba Allah. Kita juga tidak senang atas penderitaan siapapun. Tapi pokoknya kita mohon kepada Allah agar semuanya terbimbing untuk menuju yang lebih baik. Nah, maka saya menganjurkan dan sudah dimulai di Surabaya sama Tuban, teman-teman membaca, disempatkan orang ketang malam Jumat seminggu pisan ya, moco Yasin siji. Ketika kalimat salamun qaulan mir rabbir rahim sampai hada siratul mustaqim itu dibaca 19 kali. Setelah itu membaca Ar-Rahman. Mudah-mudahan Anda ngerti kronologi berpikirnya ya. Saya urutan ini. Surat Ar-Rahman pada ayat ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal tanfudhu la tanfudhuna illa bisultan, dibaca 19 kali. Setelah kita mohon keselamatan dari Allah, mohon keterbimbingan dan mohon kita digendong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, setelah itu kita memang membutuhkan pekerjaan besar, yaitu pekerjaan yang Allah menyebutnya sultan, yang oleh Allah didefinisikan sebagai bisa menembus lapisan-lapisan langit dan tentu tidak hanya pekerjaan teknologi dan politik biasa, itu pekerjaan-pekerjaan yang lebih multidimensional. Di Quran disebutnya, idiomatiknya adalah sultan. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu. Maka saya mohon kepada Allah agar Anda semua dipanjangkan umurnya, ya, sehat, tentrem atine, istiqomah pikirane, penak keluargane, dan kepepet kaya ngopo mesti akhirnya ditolong Gusti Allah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga di surat Al-Hasyr, dan itu tradisi kita sejak dulu. Kita tidak mungkin, meskipun kita dianugerahi sultan oleh Allah, itu kita kan tetap tidak mungkin dong teman-teman sekalian untuk mengubah keadaan ini. Tidak mampu toh kita aslinya. Maka nyuwun sewu ini, teman-teman yang Muhammadiyah kan sejak kecil sudah kenal ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Singkat katakan di situ ada dua kemungkinan perubahan. Yang pertama dilakukan oleh Allah, yang kedua dilakukan oleh manusia. Betul? Ma bi anfusikum sama ma bi anfusihim, kan itu. Ada dua macam perubahan. Sekarang kalau Anda kejar, kalau perubahan ini disebut ngeliwet, ya, saya tidak akan ngeliwet ke kowe nek kowe dhewe urung ngeliwet, ngono tak kira-kira ya. Tak rubah kata perubahan itu ngeliwet ngono ya. Terus engko sing ngeliwet matur ngene nang Gusti Allah. Lah nek kula pun ngeliwet lan napa sampean kate melok ngeliwet bareng wong kula pun ngeliwet. Ngerti maksudnya ya? Loh, kalau memang kita sudah melakukan perubahan, untuk apa Tuhan melakukan perubahan? Mungkin kita sudah melakukan perubahan. Kalau dikejar kan begitu sebenarnya logikanya. Tapi kalau kita kejar satu langkah lagi, kelihatan bahwa kenapa Allah sendiri tetap siap untuk melakukan perubahan. Kenapa Allah siap ikut-ikut ini untuk menangani Indonesia. Kenapa Allah siap untuk menolong Anda dan para pecintanya di muka bumi ini. Karena Allah tahu persis bahwa Anda dan saya ini tidak mampu merubah. Nggak mampu kita merubah Indonesia ini, apalagi merubah dunia. Maka Allah mengatakan, asal kamu sendiri merubah dirimu, maka aku yang akan merubah seluruhnya, kan gitu. Jangan kayaknya dewa yang merubah ya iso. Maka Allah juga siap untuk ikut merubah semuanya. Makanya kan saya mengatakan, kalau umpamanya terpaksa ada pemilu lagi, ya mudah-mudahan Allah melu nyoblos ya, melu pemilu. Maksudnya ini kalau Allah ikut kan masuk kalah kan gitu. Kan Allah ikut cuma satu suara, seandainya dia ikut beneran. Tapi kan dia kan masuk ke hati dan pikirannya semua orang, kan bisa memberi hidayah kepada sebanyak mungkin orang, kan bisa juga dia akan menang gitu. Itu logikanya begitu. Jadi teman-teman sekalian, karena meskipun bisultan sudah dianugerahkan Allah kepada kita kemungkinannya, kayak Mak Iya ini elek-elek ya wis nembus langit bumi loh, lumayan loh ini. Gue itu diampuh saiki. Sehat awake ya toh.
pinter nek ning lingkungan Anda itu pinter dhewe. Nek ning Twitter iki ngedap-edapi. Wah, nek wis mau ketemu camaknya ulil meneng wis. Sujo tejo ora wani ya. Kabeh pokoke anggere ono camaknya digeguyu tok sembarang digawe guyon ning jero guyone kan begitu kan cirinya anak namanya. Kelihatannya cuma main-main tapi filsafatnya sangat dalam. Ketoke Kartolo ning jane ya ning. Ya Kartolo. Maka pada Al-Hasr itu lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalun nadribuha lin-nas 'ala tafakkarun. Itu kita baca 19 kali karena kita butuh pertolongan Al-Qur'an. Kita butuh pertolongan karyanya Allah, butuh pertolongan egonya Allah atas kehidupan kita. Kalau enggak kita enggak mampu. Saya kasih tahu teman-teman sekalian ya. Menurut Anda Indonesia ini rusak enggak? Total. Pol ya. Kowe nek tak kandhani kowe kudu guyu dhewe. Saiki lak bingung ta Mesir. Libya ya wis kepepet-pepet lagi Gaddafi. Arab Saudi ya jane ora iso ngopo-ngopo to. Baitullah kan meng diuyui to karo Hotel Hilton. Baitullah semene Hotel Hilton semene to. Ya ta meng dikangkangi to. Artinya Arab Saudi itu sudah tidak punya martabat apa-apa di hadapan mata dunia, terutama Amerika. Kita kan ya di tengah kebingungan Yaman, Mesir, Libya, termasuk Tunisia, Aljazair dan lain-lain, termasuk Sudan, mungkin juga bahkan Ethiopia dan Nigeria. Itu yang mereka rapatkan itu adalah sepakat akan niru Indonesia. Coba. Nah, kan ini keceret-ceret kan ini seret kepet hari ini. Malah kono menjadikan Indonesia sebagai model untuk reformasi mereka. Ini beneran resmi. Anda belum dengar di koran, kan tidak mungkin keluar di koran. Ini resmi rapat mereka. Jadi nanti mereka akan membuat Mesir akan terusnya bagaimana. Karena Amerika sekarang justru dekat sama kelompok menunggangi kelompok-kelompok ekstrim. Kalau di Mesir Ikhwanul Muslimun, kalau di Palestina Hamas, ya. Kalau di Afghanistan dan Pakistan Taliban, itu mereka justru dideketin oleh Amerika sekarang. Jadi konstelasinya lebih ruwet lagi sekarang. Nah, di tengah kebingungan itu mereka melihat Indonesia ini model yang bisa kita tiru. Coba muter-muter lagi. Terus gini, nggak pilih ini. Kayak ini kok kata ini. Mungkin ini sembahyang wis kusuk-kusuk sebulan rakaat terakhir kait ketara nek terus gini. Gimana ya ngono ae. Misun kaya ngono. Nek dibarake ngono kuwi to. Mulane kok ambuke mungkur. Iku tenanan sih. Ya aku sedih ya seneng ya piye to ya bingung aku. Di Indonesia harus ditiru gitu. Tapi sebenarnya yang mereka tidak bisa analisis adalah sebenarnya yang mereka tiru itu adalah rakyat Indonesia. Kulturalisme Islam di Indonesia. Dan memang tidak terlawan, memang bagus. Kalau pemerintahnya seperti itu, tentaranya seperti itu, polisinya tapi rakyatnya gitu, orang Islamnya gitu. Ini kan idaman semua umat Islam di dunia yang kayak gini. Mana pernah mereka bisa menyelenggarakan acara kayak gini, bareng geguyon ngomong apa ada masalah. Bayangin kita ketemu Wahabi, semua daftar haram itu. Ini haram, haram, ini haram. Coba. Nah di Ma'iyah kan Anda tahu bahwa siapa yang berhak mengharamkan sesuatu dalam kehidupan manusia? Allah. Jadi kalau ada ulama aliran apapun mengharamkan, kalimatnya harus ditambah. Menurut kami Allah mengharamkan itu. Menurut kamu loh tadi. Bukan Allah memang benar-benar mengharamkan. Menurut tafsirmu Allah mengharamkan. Belajar sama Rampak soal itu. Darto duduk baca buku. Datangi sama Rampak. Ngapain lu? Baca buku, Pak. Apa tuh baca? Anakku sing 5 tahun.
Kenapa baca buku? Ya supaya kenal macam-macam lah, supaya tahu dunia, supaya ngerti ya segala sesuatu. Dunia kan luas, kita harus banyak baca. Terus cari ramai. Itu kan dunia menurut bumi, menurut buku. Lalu dunia menurut dunia sendiri nanyanya ke siapa? Ini buku. Jadi menurut buku tadi cari ramai. Nah, kalau dunia menurut dunia sendiri nanyanya ke siapa? Jatuh tutup buku ini buang. Apa sih kan video salah kan? Itu teman sekalian. Nah jadi teman sekalian, tolong Anda ingat ya, rakyat Indonesia itu rakyat idaman dunia. Anda itu idolanya dunia. Jadi jangan minder Anda itu. Kowe ki ampuh. Neng lagi bodoh-bodoh. Yo, namanya sedelet ya. Banyak pekok-pekok ini ya. Tapi Anda itu apa? Secara mental, secara pikiran, secara teknologi segala macam kan saya sudah kasih contoh, beratus-ratus contoh. Ini idaman ini. Ono wong coba ning ndi ning dunya ning dia ana wong lungguh. Pirang jam iki mau bisa saiki. Kira ono sak dunya, Dek. Pertapa agung. Pertapa agung. Anda itu orang yang spiritualis sejati. Dan sudah mengenal topo ngerame. Jadi orang berbutuh ini. Bayangkan nek Mak Yam ketuk njur ngene kabeh. Aku iki topo ngerame. Tahan Anda dengan waktu. Anda isi waktu Anda ini dengan hikmah-hikmah dari Allah, Rasulullah, dan tafsir-tafsir kita semua. Kan begitu. Mana ada orang tahan di seluruh dunia? Takkan arek-arek lho, pentas di Finland itu. Sing nontoki wong selawe, Mas. Kuwi dipuji karo rektor, ya Allah yang nonton banyak sekali ngono kuwi. Main selawe. Bener-bener main selawe dan itu prestasi. Sebab biasanya wong papat, wong 6. Bener-bener kuwi, Mas. Di Indonesia luar biasa. Saya lihat satpam di Hong Kong, di Mesir, di London, di mana-mana. Itu di pos satpam itu ada perpustakaan, Mas. Meneng itu rano daya, rano kendaraan liwat, moco. Aku takon, kedokon drijiku loro nek ana perpustakaan ning pos satpam di seluruh Indonesia. Ayo wis. Ya iso tolong dino baru iki mejane digadeki. Apa sebabnya? Karena manusia Indonesia adalah buku itu sendiri. Iya lah. Iya lah. Masa buku. Jeruk, ayo lah. Jadi satpam ini yang basement, misalnya yang Novotel, kalau di hotel-hotel sing parkiran ini, gue lah panas tapi pakaiannya kandel, ya lah. Panas, tahan lah. Jadi gending orang, tenang, dia diem di situ, nggak ada masalah. Tetap stabil jiwanya. Jadi Anda itu Masya Allah, memang dunia akan mengacu ke Indonesia. Gitu loh, mau tidak mau. Allah sendiri kagum kepadamu. Hanya pernyataan yang terakhir ini. Ngomong-ngomong dulu. Misalnya aku disentak Gus Jalok, Ibu Ratinara. Jadi teman sekalian ya, sehatlah badanmu ya, segarlah pikiranmu, besarlah hatimu, melimpahlah rizkimu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya menjadi satu nomor sir dari teman-teman Kiai Kanjeng. Pas wiritan, pas selawatan kita semua mohon untuk bersama-sama karena ini bukan tontonan. Ya.